Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak perempuan kecil yang tengah berdiri di tepi pantai. Dia terlihat sendirian tanpa tanda-tanda kehadiran kedua orang tuanya. Pemandangan laut yang luas seolah menekankan rasa sepi dan keterasingan yang dia alami. Bertahun-tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan Mia, seorang gadis berusia 16 tahun. Dia terlihat kesal karena ayahnya kembali memindahkan mereka ke kota akibat urusan pekerjaan. Pada hari pertamanya di sekolah, Mia tertarik pada seorang siswa laki-laki bernama Roberto. Jam istirahat, Mia melihat Roberto bersama sekelompok siswi. Seorang gadis memperingatkannya bahwa Roberto dan teman-temannya adalah anak-anak nakal. Namun, Mia tidak peduli dan mencoba mendekat, tetapi usahanya diabaikan. Dia pun pulang dengan wajah yang kesal. Di rumah, ibunya yang bernama Jin mencoba menghiburnya. Namun Mia yang masih emosi justru mendorong sang ibu. Setelah sadar dirinya terlalu kasar, malam itu Mia mendatangi kamar ibunya dan dengan malu-malu mencoba untuk meminta maaf. Keesokan paginya, seekor kucing tiba-tiba mengikuti Mia dalam perjalanan ke sekolah. Dia merasa risih karena kucing itu terus menempelinya. Di sekolah diadakan pemilihan kota tujuan untuk study tour. Roberto dan gengnya memilih kota bernama Coneyland. Ingin menarik perhatian, Mia pun ikut memilih kota tersebut. Pilihan mereka menang. Untuk semakin mendapat pengakuan, Mia nekat merokok di sekolah, membuat beberapa gadis mulai mendekatinya. Dia pun berkenalan dengan Gianna, Nelly, dan Vivi. Gianna sebagai pemimpin geng mengajak Mia ke rumahnya. Vergiss nie selber. Es machen nur Bimbos. Oh. Fick dir doch. Vergiss nicht, wie du heisst. Ich weiß ganz genau, wie ich heiße. Nächstes Mal, ich es vergessen. Mia. Also, wie? Frag sie, ob sie schon Periode gehabt. Und hast Was ist das für... Bis morgen. du? So sollte ich dir schreiben. Ganz ehrlich, du läufst mir so nah im Fall. So. Der Jim hat mich geleckt. Was? Bring mal den Laptop. Hey, schau. Also, schau mal. Also, Mia, hast du einen Freund? Nein. Schon mal einen gehabt? So ab 18. Verstanden. Und wie sollte er so sein? Saat bermain, tiba-tiba Mia merasa pusing dan pingsan. Dalam mimpinya, dia merasa tenggelam di bawah air. Dan setelah sadar, Mia buru-buru pulang. Di rumah, ia melihat akuarium dan merasakan dorongan aneh. Ia menangkap ikan dan memakannya hidup-hidup, tapi langsung muntah. Sei. Ibunya mendengar Mia muntah dan bertanya, namun Mia berkata dia baik-baik saja. Malam harinya, Mia membuat akun di situs Biro Jodoh dan mengaku berusia 18 tahun. Ia pun mulai berkenalan dengan seorang pria bernama Teddy. Das ist Coneyland. Ja, ist gut, leg's da her. Keesokan paginya, Mia meminta tanda tangan ayahnya untuk izin study tour, tapi ditolak. Saat jam pelajaran dimulai, dia melihat Gianna dan teman-temannya membolos. Mia pun ikut membolos dan diajari mencuri di supermarket. Aksi mereka akhirnya dikejar oleh satpam. Fuck.
Leute. Hey, schau sie mal an, sie ist so grusig. Schau mal, wie ich kann. Verdient einfach etwas fürs Maul. Di rumah, Mia mendapat pesan dari Teddy, ingin diakui Gianna. Mia nekat mengajak Teddy bertemu. Saat mandi, dia kaget melihat dua jari kakinya mulai menempel. Tidak lama kemudian, ibunya mengetuk pintu dan menanyakan soal ikan yang hilang. Mia mengaku membuangnya ke toilet. Karena tidak mau memberi alasan, ibunya marah dan menamparnya. Hari berikutnya, Mia makin terkejut karena jari kakinya makin menempel satu sama lain. Und? Prüfung 475K. Mia pun pergi ke klinik dan menunjukkan kakinya yang mulai berselaput kepada dokter. Dia berkata bahwa semua itu terjadi sejak haid pertamanya. Mia meminta tes darah, namun akhirnya melarikan diri dari klinik karena ketakutan akan hasilnya. Nein, es ist eben... Ich habe meine Periode bekommen. Dem von zum ersten Mal? Ja. Komm, sitz doch noch mal ab. Gut. Nein, es ist anders. Es sind meine Füße. Noch ganz mein Gebiet. Ja, aber seitdem ich meine Periode bekommen habe. Wir können es noch gut operieren. Cool, könnten Sie das gerade machen? Dann müsstest du zum Liquiditätsfehler. Das hat man seit Geburt. Ich habe es aber seit gestern. Das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Wir können mal ein Labor machen. Di rumah, Mia mencari tahu kebenaran tentang dirinya. Dia membongkar album foto masa kecil, namun tidak menemukan foto saat ibunya mengandung. Dia menanyakan hal itu pada ibunya, tapi si ibu hanya berkata fotonya mungkin terselip. Ketika Teddy membuka kaos kaki Mia, dia langsung marah dan membatalkan kencan. Di rumah, Mia melihat kakinya mulai bersisik dan mencoba mencabutnya satu persatu hingga berdarah. Dia juga mencoba memotong selaput di jari kakinya. Falsch mit dem Fahrrad. Sehr. Es tut mir leid. Semakin depresi, Mia mendatangi rumah Roberto dan mereka saat mereka sarapan, kedua orang tuanya heran melihat Mia makan dengan cara yang aneh, namun tak menasehatinya. Mia pun kembali membolos sekolah dan ikut berpesta dengan Roberto dan gengnya. Das ist Mia. Alex, Gib ihr einen Schluck, Bro. kannst jetzt in- und auswendig, aber Was haben die gedacht? Gehen wir das Bier holen. Dia mengajak Gianna menginap di rumahnya. Gianna melihat keluarga Mia terlihat sempurna, tapi Mia berkata bahwa ia adalah anak adopsi. Gianna pun memalsukan tanda tangan ayah Mia untuk surat izin ke Coneyland.
Paginya, Gianna mau diperkenalkan ke orang tua Mia. Meski terkejut, mereka tidak banyak tanya. Hari itu mereka diam-diam pergi ke Coneyland. Di sana, Mia kembali mendekati Roberto. Namun berakhir ricuh karena Mia merasa sakit dan tak sanggup melayani. Hallo. Meine Eltern wissen, dass du da übernachtest. Ah, die interessiert das ein Scheissdreck. Haben Sie sich vielleicht noch... Ich habe jetzt aufgehört zu rauchen. Ja, geil. Wie lange ist das? Ja, komm da. Di toilet, Mia melihat kulit kakinya menghitam dan langsung pingsan. Setelah sadar, teman-temannya datang dan dia buru-buru menyembunyikan kakinya. Sementara di rumah, ayahnya marah besar dan mengatakan Mia akan dikirim ke psikiater. Rauka. Weißt du, beschissen, das ist, wenn alle dürfen gehen, die nur die dürfen. Es wäre besser, wenn du wieder Therapie anfängst. Malam harinya, Mia merasa kepanasan, lalu tidur di lantai tanpa pakaian. Paginya, dia menemukan kulit mati di lantainya dan menyembunyikannya. Di sekolah, saat pelajaran anatomi ikan, Mia menyantap ikan secara langsung. Seorang siswi melihat perbuatannya dan Mia mengancam akan membunuhnya jika bercerita. Di rumah, Mia dan Gianna membongkar dokumen orang tuanya dan menemukan surat adopsi. Namun Jin masuk dan mengusir Mia dari kamar. Was sollte sie dir vererbt haben? Schau mal. Ein Strock. Ist deine Mama schon in den Wechseljahren? Alles auf Französisch. Esok harinya, kedua orang tua Mia akan menghadiri undangan dan memberi nomor hotel tempat mereka menginap. Saat mereka pergi, Mia kembali menyantap ikan-ikan di akuarium. Di waktu yang sama, Gianna mengajak Mia ke pesta di danau. Ketika di danau, Gianna tiba-tiba tenggelam. Mia langsung menyelam dan berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, Mia menemukan insang tumbuh di bawah ketiaknya dan sisik ikan di kakinya yang semakin menghitam. Gianna kaget dan menyuruh Mia ke dokter, tapi Mia menolak dan mengusirnya. Ich muss jetzt... Nichts. Besoknya, Mia datang ke pesta lagi, namun malah dilecehkan oleh beberapa pria. Mereka kaget melihat kaki Mia berdarah. Mia pun pulang dalam keadaan hancur dan menenggak pil tidur hingga tertidur lelap.
Was mit Ihnen Bein? Was ist mit Ihrem Bein? Ey, fuck, Mann! Pagi harinya, Mia mendapati bahwa kakinya telah berubah menjadi ekor ikan secara sempurna. Dia merasa kepanasan dan memilih berendam di bak mandi. Dia membanjiri kamarnya agar bisa berendam seluruh tubuhnya. Merasa tidak sanggup, Mia menelepon Gianna. Gianna datang dan melihat kenyataan bahwa Mia adalah seorang duyung. Tanpa banyak tanya, Gianna membawa Mia dengan mobil ke pantai. Darf ich dein Handy? Saat di pantai, Mia menelepon ibunya dan mengucapkan rasa sayang serta rindunya. Dia dan Gianna berpelukan untuk terakhir kalinya. Saat ditanya apakah dia takut, Mia berkata dia telah menerima dirinya dan inilah tempat yang seharusnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Mia merangkak menuju laut dan menyelam ke dasar. Dia sempat menoleh ke atas sebelum akhirnya benar-benar menghilang ke kedalaman laut. Film pun berakhir tanpa penjelasan bagaimana Mia bisa berubah menjadi duyung. Tampaknya saat pembuat film ingin fokus pada proses penerimaan diri Mia yang awalnya pembangkang dan keras kepala, hingga akhirnya bisa ikhlas menerima kenyataan tidak terduga dalam hidupnya.